Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlur Rahman dengan NPM 210310101178 ingin menjawab soal yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Hukum Lingkungan. Baik, lanjut kepada soalnya. Baik, yang pertama ialah class action. Class action dalam konteks lingkungan hidup berpatok pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Ialah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa class action ini ialah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dengan kelompok yang diwakili. Nah, adapun dasar hukum class action meliputi yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dan yang terakhir ialah PERMA atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang kedua ada hak gugat lingkungan. Hak gugat lingkungan atau juga disebut standing law adalah hak yang dimiliki oleh organisasi lingkungan hidup untuk menggugat suatu pihak atau perusahaan di pengadilan karena dianggap pihak tertentu melakukan pencemaran lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH, dasar hukum pihak yang mengajukan legal standing adalah seperti hak gugat individual dalam pasal 84 ayat 1, hak gugat masyarakat berbentuk class action dalam pasal 91, hak gugat pemerintah dalam pasal 90, hak gugat organisasi lingkungan dalam pasal 92, dan yang terakhir ialah hak gugat administrasi dalam pasal 93. Nah, yang ketiga, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau non-litigasi ini adalah penyelesaian masalah tanpa dibawa ke pengadilan. Dengan kata lain, bermusyawarah antara kedua belah pihak dengan didampingi stakeholder atau pihak terkait. Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara cepat dan efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relatif tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan. Lalu, bagaimana dengan penyelesaian sengketa hukum lingkungan? Penyelesaian sengketa hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela dari pihak yang bersengketa pada pasal 84 ayat 1. Baik, yang keempat ada prinsip strict liability. Prinsip strict liability adalah adanya tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggung jawab mutlak ini merupakan gagasan yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup. Kemudian dipertegas di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 88 yang berbunyi setiap orang yang tindakannya, usahanya atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3 atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Baik, selanjutnya nomor 2. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayat lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Nah, apa hubungannya dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan? Nah, di sini sederhana saja, pencemaran terjadi ketika ada elemen asing tertentu yang masuk ke media lingkungan yang berasal dari kegiatan manusia yang mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan hingga kehilangan fungsi yang diperuntukannya.
Dalam kerangka hukum yang kini berlaku, baku mutu lingkungan hidup inilah yang akan menentukan kapan suatu kejadian disebut pencemaran atau bukan pencemaran. Jadi, baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berfungsi atau berhubungan sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah telah terjadi perusakan atau pencemaran di lingkungan tersebut. Baik, lanjut ke soal nomor 3. Penegakan hukum atau penyelesaian sengketa lingkungan dari aspek hukum administrasi ialah salah satunya dengan mencabut hak izin operasi suatu perusahaan karena dianggap telah melakukan pelanggaran seperti pencemaran, dan penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintah yang merupakan aparatur negara yang berwenang mengeluarkan izin yang mempunyai fungsi sebagai mekanisme pengawas dan penerapan sanksi administratif serta gugatan tata usaha negara. Nah, sedangkan dalam aspek hukum pidana adalah upaya hukum yang terakhir yang bisa dilakukan karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Hukum pidana bertujuan untuk menimbulkan efek jerah, namun tidak dapat menyelesaikan persoalan lingkungan. Nah, aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Nah, dengan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, maka akan ada korban pencemaran dan perusakan dalam artian sebagai pihak yang dirugikan. Dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang, perorangan, masyarakat, atau negara. Dalam UU PPLH, proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam bab 13 pasal 84 sampai dengan pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum adalah pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau litigasi atau jalur di luar pengadilan atau non litigasi berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.